Bapak Dirjen Bimas Buddha yang petang hari ini mewakili Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota yang diwakili juga pada petang hari ini, pada sore hari ini. Sangat banyak tamu-tamu kehormatan, tamu undangan yang hadir pada ulang tahun Patria yang ke-30. Saya ingin menyapa the President of World Fellowship of Buddhist Youth together with his delegates. Kepada umat Buddha, saya ingin menyapa dengan menyapa Prof. Philips sebagai Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia, mewakili semua umat Buddha yang hadir pada petang hari ini. "30 tahun yang lalu, Patria dilahirkan di Wihara Mendut di Magelang. Dan sekarang usia Patria genap 30 tahun. Kami, para biku, demikian juga Maga Budi, kalau boleh diumpamakan seperti orang tua dari pemuda-pemuda Theravada Indonesia. Para ibu, bapak, dan saudara yang sudah berkeluarga tentu mempunyai pengalaman bagaimana melahirkan, mengasuh, mendidik, mencintai, membela dengan segala suka duka untuk anak-anak ibu bapak sampai usia 30 tahun. Seperti itulah Sangga Theravada Indonesia dan Maga Budi mengasuh Patria. Suka duka kami seperti seorang ibu dan ayah yang mengasuh dengan susah payah anak-anak mereka sampai berusia 30 tahun. Ibu, bapak, dan saudara, selama 30 tahun kami sudah sangat sering memuji-muji Patria, pemuda Buddhis Theravada Indonesia. Oleh karena itu, sore hari ini saya membagi tugas dengan Ketua Umum Sangganayaka. Nanti yang puji-puji Patria Sangganayaka saja. Pujian-pujian saya sudah cukup. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pesan Dhamma kepada anak-anak kami Patria, baik yang hadir, demikian juga yang mendengar melalui siaran langsung di seluruh pelosok Indonesia. Kami, para biku, orang-orang tua yang melahirkan Patria, mempunyai misi. Patria ini harus menjadi pemimpin. Pemimpin yang bijak, the wise leader, the integrity leader, bukan the rotten leader. Menjadi pemimpin yang bijak,
menjadi pemimpin yang punya integritas, bukan pemimpin yang buruk. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, membuat pemimpin, mendidik pemimpin menjadi pemimpin yang berintegritas, yang wise, yang bijak itu memerlukan waktu yang panjang, konsistensi. Konsistensi itu melahirkan integritas. Dan integritas itu adalah karakter yang dibentuk dalam waktu yang cukup lama. Sebenarnya Ibu Bapak dan Saudara, kita semua adalah pemimpin. Baik pemimpin dalam lingkup yang kecil, di rumah tangga, di keluarga Ibu Bapak dan Saudara, para pemuda sekalian. Pemimpin di kalangan masyarakat di mana saudara tinggal. Pemimpin di institusi, di lembaga, maupun pemimpin yang lebih besar lagi. Yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Kalau suatu ketika misalnya kader Patria ini harus melaksanakan atau memikul kewajiban, melakukan kewajiban sebagai pemimpin yang cukup besar, mempunyai tanggung jawab yang besar. Kemudian kader Patria ini datang ke Wihara Mendut, tempat Patria dilahirkan. Bante, saya ditunjuk menjadi pemimpin. Gemblenglah saya, latihlah saya di Wihara Mendut ini 3 hari, supaya saya bisa menjadi pemimpin yang baik. Saya akan menjawab, tidak mungkin. Mboten saged ten mersi deyang. Meskipun digembleng di Wihara Mendut, di dekat Borobudur di Magelang, 3 hari, tidak mungkin membentuk karakter, tidak mungkin membentuk integritas, menjadi pemimpin yang wise, pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin harus dibangun dari sekarang, dari Patria. Patria inilah wadah, kancah untuk membangun para pemimpin kemudian. Dengan konsistensi. Karena konsisten itu akan membentuk integritas yang tidak mungkin mudah luntur. Apakah itu ada iming-iming materi? Apakah itu ada iming-iming kekayaan? Tidak. Karena integritas itu lebih mulia dari sekedar materi. Ibu, Bapak dan Saudara, kalau kita sekarang membaca, mengikuti media-media sosial, terus terang banyak keluhan. Negara kita ini sangat subur, sangat makmur. Seorang pujangga besar di zaman dahulu, orang asing kalau tidak salah, Multatuli, mengatakan Laksana Jamrud yang terbentang di Katulistiwa. Sangat makmur. Negara kita yang makmur ini juga sudah dilengkapi peraturan yang lengkap. Asas demokrasi yang baik, tetapi mengapa terjadi penyelewengan di mana-mana? Apakah itu kekejaman? Apakah itu orang tua yang membunuh anak, anak yang membunuh orang tua, adik-adiknya? Mengapa terjadi penyelewengan? Gaji sudah dinaikkan mungkin 2-3 kali, 4 kali lipat. Masih korupsi. Apanya yang salah? Negara ini makmur, negara ini subur. Perundang-undangannya lengkap.
tatanan demokrasi sudah diatur. Apanya yang salah? Ada satu tulisan yang mengatakan harus ada kesadaran budaya. Harus ada perbaikan budaya. Ibu, bapak, dan saudara. Perbaikan budaya itu menurut Dharma adalah perbaikan budaya mental kita masing-masing. Aturan tidak bisa berjalan sendiri. Sumber alam tidak bisa memberikan kemakmuran tanpa manusia. Oleh karena itu, budaya yang harus kita perhatikan ada budaya mental kita sendiri ini. Bagaimana kita masing-masing, termasuk tentu Patria, membangun budaya siapa? Budaya kita masing-masing. Karena kalau Anda tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan keburukan, Anda tidak mengacau yang lain. Kejahatan dan keburukan Anda itu akan berdampak sosial. Ada seorang umat Buddha yang mengatakan, Bante, ya udahlah Bante kalau melakukan kejahatan, nanti aku bertanggung jawab atas karma phala, karma wipaka. Tidak, saudara. Akibat karma buruk itu bukan personal saja, bukan individual saja. Akibat karma buruk itu juga berdampak sosial. Kejahatan Anda akan juga merugikan orang banyak. Itulah yang disebut dengan berdampak sosial. Ibu, bapak, dan saudara, dalam bahasa Pali disebutkan Atanang rakanto parang rakhanti. Kalau Anda bisa menjaga diri Anda, tidak berbuat kejahatan, Anda memberikan ketentraman pada keluarga Anda. Anda menjaga masyarakat di mana Anda bergaul. Anda tidak membuat onar kepada mereka. Anda tidak menghancurkan mereka karena Anda menjaga diri Anda. Tidak berbuat jahat. Sebaliknya, kalau sebagai pemimpin Anda ingin melindungi orang banyak, kalau Anda ingin melindungi keluarga Anda, maka lindungilah diri Anda dari kejahatan. Karena kalau Anda melindungi diri Anda dari kejahatan, Anda juga melindungi keluarga Anda. Ibu, bapak, dan saudara. Oleh karena itu, pesan saya secara garis besar yang pertama, wahai anggota Patria, pegang dengan sungguh-sungguh keyakinan terhadap hukum karma. Perbuatan apapun yang Anda lakukan akan berdampak pada Anda sendiri dan pada lingkungan Anda. Kebaikan apapun yang Anda lakukan akan membuahkan kebahagiaan, kemajuan bagi Anda dan keluarga Anda. Hukum karma tidak bisa dimintai ampun, saudara. Hukum karma tidak bisa dinegosiasi. Kalau Anda berbuat jahat, Anda akan memetik kejahatan. Tidak ada kekecualian terhadap hukum karma. Anda tidak bisa berdoa, bersembahyang supaya hukum karma mengampuni Anda. Tidak, saudara. Tetapi bagaimana, Bante? Kami bukan orang suci. Ada kejahatan-kejahatan perilaku yang buruk yang sudah kami lakukan. Bagaimana untuk mengeliminir itu? Kalau hukum karma tidak bisa memberikan maaf, tidak bisa mengampuni kita. Karena hukum karma itu hukum alam, saudara. Api itu panas, tidak pandang bulu. Siapapun yang menyentuh api akan panas. Anda tidak perlu minta dispensasi, ampunan kepada api.
Api adalah api, hukum karma adalah hukum karma. Patria harus menjadi pelopor, harus menginfluence kepada masyarakat, harus mempengaruhi masyarakat. Bukan menjadikan masyarakat menjadi umat Buddha, bukan. Tetapi mempengaruhi mereka untuk takut berbuat jahat. Karena kejahatan itu menghancurkan dirinya dan menghancurkan masyarakat, bangsa dan negara ini. Marilah patria, tidak berkelebihan kalau saya mengatakan bersama dengan masyarakat Bali mengingatkan hukum karma kepada masyarakat Indonesia. Tetapi bagaimana Bante, kami belum suci. Kami merasa sudah pernah melakukan hal-hal yang buruk. Bagaimana untuk mengurangi itu kalau hukum karma tidak bisa memberikan ampunan? Ada caranya Ibu Bapak dan Saudara. Caranya adalah banyaklah berbuat baik. Karena kebaikan itu akan mengeliminasi sebagian dari perilaku-perilaku buruk yang Anda lakukan. Berbuatlah baik, bukan minta ampunan kepada hukum karma. Jangan berbuat kejahatan, banyaklah berbuat kebaikan. Itulah misi patria kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara ini. Misinya bukan menarik yang lain menjadi umat Buddha. Bukan, saudara. Misinya adalah mengajak yang lain untuk tidak berbuat kejahatan. Mendorong yang lain untuk melakukan kebaikan. Mau berkorban, mau menolong, murah hati, tanggung jawab. Dan tentu sebagai pemuda yang belajar, yang praktek dhamma, harus tetap rendah hati. Ibu, Bapak, dan Saudara, inilah pesan kami, para orang-orang tua kepada anaknya yang sudah berusia 30 tahun. Usia 30 tahun bukan anak-anak lagi. Usia 30 tahun bukan pemuda lagi sebenarnya. Anda harus mandiri seperti tadi saya dengar berkali-kali. Bertanggung jawab, memberikan kontribusi yang nyata kepada siapapun. Kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara ini.